Coba kita diskusi sama ini ya, sama Mita AI yang ada di WA ini. Assalamualaikum ya mesin. Mau tanya masalah apa ya? Oh ya, coba kita tes. Apakah Anda tahu tentang al-qalbul makani? Al-qalbul makani adalah konsep dalam fikih Islam yang berkaitan dengan rukun dan syarat sahnya sholat. Secara harfiah al-qalbu makani berarti menerima tempat atau menerima posisi. Kok jadi ke fikih Pak? Bukan itu. Ini soal gramatikal bahasa Arab. Maaf, al-qalbul makani dalam konteks gramatikal bahasa Arab merupakan konsep penerimaan tempat atau penempatan kata yang tepat dalam kalimat ini berkaitan dengan bukan itu, tapi pertukaran posisi huruf seperti hamidah dan madahah. Nah ya benar itu. Oke, bagus ya, bagus. Coba sebutkan dalam Quran ada pertukaran posisi kalimat. Apa ini? Berikut contoh pertukaran posisi kalimat. Contoh araditum bil hayati dunya minal akhirah, yang aslinya pertukaran posisi bisa dibaca minal akhirati araditum bil hayati dunya. Enggak ada Ibnu Katsir begitu, bukan qalbul makani itu, ngaco Anda ini. Salah, bukan itu. Coba ayat tentang kunci gudang hartanya Qorun. Coba jelaskan tafsiran dari Abu Ubaidah tentang latanu ubil usbati. Ngaco Anda ini. Coba dari tafsir Al-Qurtubi tentang makhluk versi Abu Ubaidah dalam ayat itu. Gimana sih? Ayat asli mafatihahu latanu ubil usbati. Makhluk menurut Abu Ubaidah latanu ubil usbati mafatihahu. Ngaco Anda ini. Coba perhatikan itu. Itu loh tafsirnya Qurtubi. Wa qala Abu Ubaidah qauluhu latanu ubil usbati maklubun. Jadi di situ ditukar posisinya. Seolah-olah kalau dibaca terjemahkan latanu kan failnya tuh ta. Berarti hiya. Berarti mafatihahu kuncinya. Kok bisa kuncinya yang bangkit atau yang bangkit dengan sempoyongan, padahal yang bangkit dengan sempoyongan itu kan al-usbatu itu orang-orang yang kuat itu. Jadi berdirinya sempoyongan. Maka aslinya la tanu ubiha al-usbatu, bukan tanu ubil usbati. Jadi mestinya tanu itu yang berdiri dengan susah payah itu adalah al-usbatu, tapi di situ malah seolah-olah mafatihahu la tanu failnya itu kembali ke kunci, makanya itu disebutnya terbalik. Mestinya itu latanu ubiha al usbatu ya. Jadi failnya tanu itu al usbatu, tapi dirubah kalimatnya menjadi tanu al mafatihu bil usbati.
Mestinya itu tanu'u al-usbatu bil mafatihi. Nah, jadi berdiri dengan susah payah. Siapa yang berdiri dengan susah payah? Al-usbatu itu orang laki-laki yang kekar. Kenapa berdiri susah payah? Bil mafatihi. Karena memikul kuncinya itu. Jadi saking beratnya kunci itu dipikul oleh orang-orang yang kuat, mereka masih berdiri dengan susah payah. Tapi lafadznya di Al-Quran, mafatihahu tanu'u. Nah, kunci-kunci itu tanu'u berdiri dengan susah payah bil osbati dengan orang-orang yang kuat. Mestinya kan mafatihahu tanu'u biha al-osbatu. Jadi al-osbah itu mestinya jadi pelakunya gitu loh maksudnya. Ini sudah benar mungkin. Terima kasih atas klarifikasinya. Ya, menurut Abu Ubaidah telah tanu'u abil osbati adalah kalimat maklub perubahan posisi kata. Iya benar itu. Coba yang gampang-gampang ya. Apakah Anda tahu Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Wah, apa ini? Ya, Kiai Haji Imaduddin Abdul Manan. Usman, Pak. Bukan itu, bukan itu. Kiai Haji Imaduddin Usman ya pakai Usman aja pakai ini mungkin. Usman Al-Bantani. Maaf, saya salah. Kiai Haji Imaduddin Abdul Manan, ulama Banjar. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, Pak. Gimana sih? Kiai Haji adalah seorang ulama dan cendekiawan Islam terkemuka dari Banten, Indonesia. Beliau dikenal karena kontribusinya dalam bidang karya kontribusi tafsir Quran. Mana ada tafsir Qurannya? Kitab-kitab fikih dan tasawuf. Aduh, mana sih? Coba biografi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jangan-jangan lain orang lagi. Orang tadi hidup nama lengkap bin Abdullah. Udah lain ini Pak. Nama lengkap Imaduddin Usman bin Abdullah bin Abdul Jalil Al-Bantani, lahir 854. Masa ini siapa bapak ini sebut ini? Pekojan, sejarah Serang, Banten. Meninggal, udah meninggal pula. Bukan Pak, ini gimana bapak ini sih? Aduh, karya-karyanya tafsir Al-Quran, tafsir Al-Bantani, kitab Al-Barzanji, kitab Fathul Alam, kitab siapa yang bapak sebut ini? Tuh, ngaco bapak ini. Cobalah. Aduh, bapak ini. Coba, apakah Anda tahu PWILS? PWILS Persatuan Wartawan Indonesia, lembaga swadaya, atau PWILS Banten adalah organisasi wartawan independen yang berbasis di Banten, Indonesia. Organisasi ini bukan Pak. Wah, bisa diamuk bapak ini. Aduh, gimana sih? Bukan itu. PWI itu perjuangan Wali Songo Indonesia. LS itu Laskar Sabilillah. Aduh, kacau bapak ini. Benar itu sudah. Apakah Anda tahu Mama Gufron? Mama Gufron atau yang lebih dikenal sebagai Mama G, nama aslinya
Gus Rizal Gizeli Soleh. Bukan nama aslinya. Aduh. Adalah istri. Nah, jadi perempuan, Pak. Kacau, bukan. Aduh, kacau. Apakah Anda tahu Gus Fuad? Gus Fuad adalah julukan untuk Fuad Said Al-Bagir, seorang ulama. Gimana sih ini? 62 Jombang, Jawa Timur, pendakwah. Aduh.